olahraga. Inilah kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan sepak bola Gambar Karimunting. Di sebelah kiri kami ada Gelombang FC dari Desa Sungai Jagabi. Ada Pandi, ada Arif, Pandian, Wendy, Aldi, Singgih, Iqbal, Herman, Rafli, Novi dan Dani yang turun di babak pertama ini dan memberikan penghormatan kepada panitia dan penonton, dan sedang melakukan tos kepada wasit dari Tampako FC. Ada Tino, Toton, Erik, EN, Egi, Yongki, Koko, Chris, Adel, Divo dan Dado yang turun di babak pertama ini. Kita saksikan sebentar lagi kick off babak pertama. Dan lebih dahulu diadakan tos untuk kedua kesebelasan ini untuk memilih bola dan tempat tentunya. Kedua kapten kesebelasan untuk berhadapan dengan wasit utama Bung Ricky Sepdiogi untuk diberikan pengarahan tentang aturan permainan. Kita saksikan kedua kapten diberikan briefing oleh wasit utama di pertandingan kali ini, sekaligus untuk menentukan bola dan tempat. Sementara ini di sebelah kanan kami ada Gelombang FC dari Sungai Jaga, dan di sebelah kiri kami ada Tampakung FC dari Samalantan. Dan telah terjadi kesepakatan para penonton sekalian. Kita lihat siapa yang akan melakukan tendangan pertama di kick-off babak pertama ini. AW1 ada Bung Rahmat, dan AW2 ada Bung Karsa Pastiansa. Dan wasit menyatakan pertandingan ini oke. Lakukan sudah tendangan mengarah ke gawang yang dijaga oleh Pandi, dan dengan mudah Pandi mendekap bola. Hasil tendangan jauh mencoba dilakukan oleh Gelombang FC. Gelombang FC sekarang masih mengatur serangan, mudah saja dikuasai oleh pemainnya dari Tampakong FC. Masih terjadi perebutan di sana. Tampakong masih Tampakong FC melalui back kanan, back kiri maksud kami, dari daerah pertahanan sendiri, dan masih terjadi perebutan di sana. Masih ada Gelombang FC lakukan umpan ke tengah, namun dapat dipotong oleh Ivan Dian. Masih terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai oleh pemainnya dari Gelombang FC. Masih dapat dikuasai oleh pemainnya dari Tampako FC. Hadang saja bola jauh masuk ke daerah pertahanan dari Tampako FC ini. Masih berkutat di sisi kiri gawang jaga oleh Pandi, dapat dikuasai oleh pemain dari Tampako FC. Coba lakukan serangan, dapat dipatahkan oleh pemain dari Desa Sungai Jaga. Kembali umpan dilakukan oleh pemain dari Tampako FC ini. Jadi perebutan di sana dan dipersalahkan, mendorong pemain belakang Gelombang FC ini, dipersalahkan oleh wasit. Lakukan sudah tendangan
mengarah ke pemain dari Tampakong FC ke belakang. Masih Tampakong FC, pendek saja mencari teman, namun membentur pemain dari Gelombang FC, lempar ke dalam untuk Tampakong FC ini. Lakukan sudah pada nomor punggung 2 Novi, jadi perebutan di sana. Dan terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan Gelombang FC. Ada Egi di sana yang coba melakukan lemparan ke dalam ini. Egi mencari teman dia, lakukan sudah pada nomor punggung 17 Dado, dan dipersalahkan pemain dari Gelombang ini. Tendangan bebas untuk Tampakong FC. Aldi yang akan mengambil. Lakukan sudah Aldi, maksudnya kepada nomor punggung 17 Iqbal. Masih terjadi perebutan di sana, namun bola mengenai air dan masih dikuasai oleh Tampakong FC. Umpan di tengah dia, lakukan tendangan langsung, namun dari tendangannya masih terlalu tinggi dan tidak mengarah ke gawang yang dijaga oleh Tino. Akhirnya hanya tendangan gawang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain dari Tampakong FC. Terjadi perebutannya di sisi kiri, gawang dijaga oleh Tino ini. Masih Tampakong 17 maksudnya, namun membentur teman sendiri. Bola meninggalkan lapangan, lempar dalam untuk Gelombang FC. Lakukan sudah, salah pengertian, dapat dikuasai oleh pemain nomor punggung 3 dari Tampakong FC ini. Coba umpan ke tengah dia, dapat dikuasai oleh Gelombang FC. Gelombang FC sekarang masih mengatur serangan di daerah sendiri. Masih nomor punggung 13 Ivo Adel, maksud kami, masih Adel. Coba lakukan tendangan, namun membentur air. Layan Gelombang FC sekarang, Gelombang FC, namun kontrol yang kurang cermat. Kembali Tampakong mencoba mengatur serangan. Tampakong FC dari nomor punggung 12 coba mengatur serangan. Singgi pendek saja, umpan ke tengah dan dipersalahkan oleh wasit. Pemain dari Gelombang FC ini tendangan bebas. Tendangan bebas untuk Tampakong FC. Hampir seluruh pemain Tampakong FC berada di daerah terlarang dari Gelombang FC ini. Lakukan sudah tendangan langsung mengarah ke gawang dijaga oleh Tino, namun heading saja oleh pemain belakang dari Gelombang FC ini. Masih terjadi perebutan. Tampakong FC sekarang coba membangun serangan dari sisi kiri, gawang dijaga oleh Tino ini. Lakukan umpan ke tengah, namun bola masih masuk ke dalam air. Kembali Tampakong FC mengatur serangan sekali lagi, dan tendangan yang begitu lemah dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Gelombang FC ini. Lakukan sudah tendangan mengarah ke daerah pertahanan dari Tampakong FC. Coba Gelombang FC lakukan tendangan langsung mengarah ke gawang yang dijaga oleh Pandi ini, namun masih melebar di sisi kiri. Tiang gawang dijaga oleh Pandi hanya menghasilkan tendangan gawang. Lakukan sudah, heading saja oleh pemain dari Gelombang FC. Terjadi adu heading. Kembali Tampakong FC coba mengatur serangan, dicuri saja oleh pemain dari Gelombang FC. Masih terjadi perebutan di sana. Kembali Gelombang FC, buang saja bola.
Untung saja masih ada jurus kungfu yang dimiliki oleh Bang Yayan sehingga dapat mengelak dari hantaman bola yang penyelamatan dari Tampako FC ini. Kembali kita ke lapangan pertandingan. Tampako FC coba membangun serangan, umpan ke sisi kanan gawang dijaga oleh Tino. Masih Tampako FC sekarang coba mengatur serangan dia, umpan ke tengah, namun terlalu keras umpan menjusur tanah yang coba dilakukan oleh pemain atau gelandang dari Tampako FC ini dan lebih dekat kepada penjaga gawang. Kembali heading saja, terjadi serangan sekarang, buang saja oleh pemain belakang dari Gelombang FC ini, tidak mau mengambil resiko. Bola meninggal lapangan, lempar dalam untuk Tampako FC. Lakukan sudah, arahkan kepada umpan ke tengah dan terlambat sekian detik pemain sayap kiri. Kembali selamatlah gawang dijaga oleh Tino ini. Kembali serangan coba dibangun oleh Gelombang FC. Potong saja bola keluar lapangan dan mengenai air sehingga basahlah penonton yang berada di pinggir air. Lakukan sudah. Dipersalahkan kembali pemain nomor punggung 17 ini, Iqbal, coba menghalangi pergerakan dari pemain nomor punggung 7. Wendy Dado maksud kami, coba menghalangi pergerakan dari Wendy. Tendangan bebas berjarak kurang lebih 20 meter dari gawang yang dijaga oleh Pati. Kita saksikan langsung apa yang terjadi para penonton sekalian. Sementara ada 5 orang pemain di sana, di pagar betis ada 3 orang dari Tampako FC. Siap-siap sekarang Wendy lakukan sudah tendangan mengarah ke gawang, namun masih membentur kaki pemain dari Tampako FC. Kembali serangan coba dilakukan oleh Gelombang FC ini, namun masih kandas di kaki pertahanan dari Tampako FC. Tampako FC coba membangun serangan dari terjadi sementara kita dengarkan teriakan histeris dari pendukung Tampako FC yang berada di sisi kanan tribun panitia. Tendangan bebas dilakukan oleh Aldi. Lakukan sudah, namun masih membentur pemain dari, kembali dipersalahkan pemain dari Gelombang FC ini. Kembali tendangan bebas yang kedua diberikan kepada pemain Tampako FC. Lakukan sudah, umpan ke sana, namun masih ada Pandi. Tangkapan yang kurang sempurna dari Pandi ini sehingga bola meninggalkan lapangan. Tendangan sudut yang pertama
lakukan sudah mengarah ke gawang jaga oleh Pandi ini, namun dengan mudah Pandi menangkap bola shooting langsung dari pemain Tampakong FC ini, sehingga selamatlah gawang jaga oleh Pandi. Kembali umpan dilakukan ke sisi kiri gawang jaga oleh Pandi ini. Kembali Tampakong FC sekarang lakukan umpan, namun kandas di kaki pemain dari Gelombang FC. Gelombang FC coba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Tampakong FC ini. Wendy sekarang, Wendy, oh tendang langsung Wendy, mencari kesempatan untuk melakukan shooting langsung, namun masih gagal, sehingga bola hanya meninggalkan lapangan. Tendangan gawang lakukan sudah. Jadi perebutan di sana. Dan bola meninggalkan lapangan. Lempar dalam untuk Tampakong FC. Kembali terjadi perebutan dan bola masuk ke daerah pertahanan dari Tampakong FC. Ada Wendy di sana, Wendy, dan lagi-lagi bola masuk ke dalam air. Masih ada sana, Wendy. Masih terjadi perebutan. Umpan ke tengah dan terjadi kembali kesalahan yang dilakukan oleh pemain Tampakong FC di depan kotak 16, daerah terlarang dari Tampakong FC ini. Tendangan bebas untuk Gelombang FC. Siapa yang akan mengambil? Setelah terjadi kebelut di depan gawang, di depan kotak 16. Kita saksikan para penonton sekalian, apakah tendangan bebas ini akan menghasilkan gol untuk Gelombang FC. Wendy kami kira akan mengambil tendangan ini. Tendangan berjarak kurang lebih 17 meter di depan gawang yang jaga oleh Tino. Mencari selah Wendy ini, coba lakukan tendangan dan mudah saja bagi Tino menepis shooting yang begitu keras kami kira. Tendangan dari Wendy dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Tendangan sudut yang pertama lakukan sudah. Dan membentur pemain dari lakukan sudah. Adang saja oleh pemain dari Gelombang FC. Kembali Wendy ada di sana. Wendy di sana. Namun masih lemah tendangan Wendy ini, sehingga dengan mudah dapat diselamatkan oleh Tino. Berkali-kali percobaan serangan dilakukan oleh Gelombang FC, namun belum menghasilkan gol. Kembali Tampakong FC dari sisi kanan gawang jaga oleh Pandi ini. Umpan ke tengah, ada pemain nomor punggung 14 di sana. Dan mudah saja bagi Pandi untuk menyelamatkan gawangnya. Kembali Tampakong FC sekarang melakukan serangan di daerah pertahanan dari Gelombang FC ini. Masih terjadi perebutan di sana. Buang saja bola, kembali dapat dikuasai oleh pemain dari Tampakong FC. Tonton umpan kepada nomor 17 Dado, namun masih dapat dipatahkan oleh pemain dari Gelombang FC. Pendek saja umpan yang dilakukan. Penggantian pemain dari Tampakong FC
Nomor punggung 14 keluar Erik, masuk nomor punggung 10 Wandi. Dipersalahkan lemparan yang dilakukan oleh Dado kami kira. Lemparan untuk Gelombang FC. Coba kembali Gelombang FC ini mengatur serangan, namun dapat digagalkan oleh pemain belakang dari Tampako FC. Lemparan dalam kembali untuk Tampako FC. Wandi, main yang baru masuk ini, coba lakukan lemparan, kembali dikuasai oleh pemain dari Tampako FC ke tengah. Namun masih ada pemain bertahan dari Gelombang FC ini, sehingga kembali bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam. Ini dapat dicuri oleh pemain dari Tampang FC ini, coba melakukan sprint di sana, dihadapi oleh bek kanan dari Gelombang FC ini, namun gagal. Kembali Gelombang FC melakukan serangan di daerah pertahanan dari Tampang FC, namun gagal kembali. Bola dapat dikuasai oleh pemain dari Tampang FC. Oleh Tampako FC di sisi kanan gawang jaga oleh Pandi ini, buang saja. Penggantian pemain. Gelombang FC nomor punggung 6 keluar dari masuk nomor punggung 8 Eko. Kembali ke lapangan pertandingan, masih terjadi perebutan di sana, namun bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Kembali Tampako FC sudah masuk ke daerah terlarang, langsung saya umpan ke tengah. Masih ada pemain nomor 10 di sana, lakukan syuting, namun masih melebar di atas Mister gawang jaga oleh Pandi ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Lakukan sudah heading main nomor punggung 13 ini, Pandian. Masih ada Pandian di sana, berebut bola dia dengan pemain. Dipersalahkan Pandian ini. Tendangan bebas. Tendangan bebas untuk Tampako FC. Lakukan sudah, mengarah ke sebelah kiri gawang jaga oleh Pandi ini. Terlambat. Apa yang terjadi? Handsball kami kira. Kembali tendangan bebas Tampako FC. Dari sisi kiri daerah pertahanan, sisi kanan daerah pertahanan dari Gelombang FC ini. Dari jarak yang cukup ideal, kita saksikan para penonton sekalian. Lakukan sudah tendangan, umpan gawang jaga oleh Pandi ini, namun masih bisa diheading oleh pemainnya dari Gelombang FC. Pandian buang saja bola, langsung umpan ke tengah. Dia ada Wendy di sana. Wendy sendiri saja Wendy sekarang. Apa yang dilakukan oleh Wendy? Dan masih Wendy. Terlambat, masih Wendy sekarang. Namun
terlambat berapa orang pemain hingga dapat dikuasai oleh pemain dari Tampako FC. Coba melakukan serangan Tampako FC ini. Tampako FC, oh dapat dicuri oleh pemain dari Gelombang FC. Kembali Tampako FC coba menguasai bola, namun kontrol yang kurang cermat. Kembali kepada Vandian. Vandian sekarang coba umpan ke tengah, namun gagal. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Tampako FC. Tampako FC sekarang umpan ke tengah, namun tidak ada pemain dari Tampako FC untuk menjemput umpan bola di sisi kiri gawang jaga oleh Pandi ini. Lakukan sudah tendangan oleh Pandi melewati garis tengah lapangan. Coba dihadang oleh pemain belakang dari Tampako FC ini, namun terlebih dahulu bola meninggal. Rafli lakukan sudah dan kontrol yang kurang cermat. Kembali Tampako FC melakukan serangan, potong saja oleh pemain nomor punggung 16 Herman ini. Tidak mau mengambil risiko dia. Potong saja bola, akhirnya meninggal ke lapangan. Lempar ke dalam. Koko mencari teman, lakukan sudah lemparan. Kontrol sebentar, mencari teman dia, namun gagal. Masih terjadi perebutan di sana. Buang saja bola oleh Arif ini. Lakukan umpan kepada Wendy sekarang. Wendy sekarang dihalang-halang oleh pemain Chris, kami kira. Namun buang saja bola keluar lapangan oleh Chris ini. Balik kita Herman, melepas Herman, dapat dicuri oleh pemain nomor punggung 8 Toton masih berada di daerah pertahanan dari Gelombang FC. Umpan ke tengah dia, namun terlalu jauh. Ada Wandi di sana, masih Wandi, namun gagal. Masih pemain dari Tampako FC coba lakukan umpan, namun diberikan kepada pemain dari Gelombang FC. Balik terjadi perebutan bola dalam air. Wendy sekarang, Vandian. Oh, tackle yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 Yongki ini terhadap Vandian, sehingga dihadiahkan tendangan bebas untuk Gelombang FC. Lakukan sudah kepada Wendy. Gantian kepada Wendy. Wendy sekarang kepada siapa yang akan dituju? Lakukan tendangan langsung ke gawang, dijaga oleh Tino. Namun dengan sigap Tino mendem bola yang mengarah ke gawangnya. Kembali serangan dilakukan dari Tampako FC sekarang. Tampako FC buang saja bola oleh pemain nomor punggung 16 ini, Herman. Tidak mau mengambil risiko Herman, sehingga menghasilkan tendangan sudut yang kedua. Tendangan sudut yang kedua, Wandi kami kira akan mengambil tendangan ini. Sementara ada 4-5 orang pemain yang berada di depan gawang jaga oleh Pandi ini. Lakukan sudah tendangan, jadi bola liar depan gawang. Untung saja masih membentur pemain di sana. Kembali lakukan tendangan Tampako FC ini, namun masih melebar di meter atas gawang jaga oleh Pandi ini. Hampir-hampir saja. Balik Tampako FC menguasai bola sekarang kepada pemain nomor punggung 17 Dadu. Dadu masih mengotak-atik bola. Dadu
pendek saja maksudnya kepada pemain nomor punggung 3 Koko, dan bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam, lakukan sudah oleh Dado. Lakukan umpan ke tengah, ada Wandi di sana, ada Wandi coba lakukan shooting langsung, namun terlalu lemah masih. Kembali lakukan shooting langsung ke gawang yang jaga oleh Pandi ini, namun masih jauh dari harapan. Bola hanya meninggalkan lapangan. Kembali umpan yang coba dilakukan oleh pemain dari Tampang FC, namun diperkuasai oleh pemain Tampang FC Serang. Coba melakukan tendangan langsung ke gawang yang dijaga oleh Pandi ini, namun terlalu lemah dan masih melebar di sisi kanan gawang dijaga oleh Pandi, sehingga hanya menghasilkan out gawang. Pandian kembali bola diperkuasai oleh pemain dari Panggung FC ini, dan kembali lebar bola ke arah kiri, gawang jaga oleh Pandi. Kembali diperkuasai oleh Tampakung FC. Pandian sekarang kepada Arif, masih Arif, Wendy maksudnya, kepada Wendy lagi. Wendy sekarang menguasai bola, masih Wendy, namun masih ada lapis kedua. Kembali Wendy, umpan ke sisi kanan, terjadi perebutan di sana dan dipersalahkan pemain dari Tampang FC ini. Coba menghentikan pergerakan dari pemain Gelombang FC dan dihadiahkan tendangan bebas. Ada 5 orang pemain yang berdiri di depan gawang jaga oleh Tino ini. Kita saksikan tendangan bebas dilakukan oleh pemain Gelombang FC. Lakukan sudah. Apa yang terjadi? Namun dipersalahkan pemain dari Gelombang FC ini. Coba mendorong pemain dari FC ini. Tendangan bebas. Lakukan sudah tendangan. Arif, masih Tampang FC. Tampang FC dihalang-halang oleh Arif. Egi di sana, masih Egi berhadapan dengan Arif. Kembali diperkuasai oleh Wandi. Wandi mencari teman dia di sana. Kembali Wandi masih. Wandi umpan saja kepada Egi. Dan masih terjadi perebutan di sana. Egi, shooting yang kurang sempurna dari Egi sehingga menghasilkan out gawang. Dan kembali dipersalahkan pemain dari Tampakung FC ini. Tendangan bebas untuk Gelombang FC. Lakukan sudah oleh Herman ke sisi kiri. Ada terlebih dahulu terperangkap offside Wendy ini. Lakukan sudah
masuk ke daerah pertahanan dari Lombang FC. Wandi umpan ke tengah. Wandi, ada pemain, dan apa yang terjadi pada penonton sekalian? Hampir saja percobaan perangkap offside yang dilakukan oleh Lombang FC ini ternyata salah pengertian dan coba dimanfaatkan oleh pemain depan dari Tampako FC, namun masih melebar di sisi kiri gawang jaga oleh Pandi. Kembali terjadi serangan yang coba dilakukan oleh pemain dari Lombang FC, namun gagal dan bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam. Wandi lakukan sudah pada Koko, pada Dado, umpan ke tengah dia. Kembali dapat dikuasai oleh pemain dari Tampako FC ini. Masih serangan bertubi-tubi yang coba dilakukan oleh pemain Tampako FC akhirnya merobek jala gawang yang dijaga oleh Pandi ini dan merubah kedudukan sekarang 1-0 untuk Tampako FC. Dari tendangan yang coba dilakukan oleh Toton, merubah kedudukan 1-0 untuk Tampako FC. Tidak sia-sia teriakan histeris yang dilakukan oleh penonton dari Tampako FC ini akhirnya membuahkan gol, dan kembali sekarang kita ke lapangan sepak bola. Arif sekarang, Arif coba membangun serangan kembali di daerah pertahanan dari Tampako FC ini. Masih terjadi perebutan di sana. Dan masih dapat dikuasai oleh Arif. Arif sekarang. Arif umpan ke tengah. Arif. Ada Wendy di sana. Wendy, dan apa yang terjadi? Percobaan shooting keras yang dilakukan oleh Wendy masih melebar di sisi kanan gawang jaga oleh Tino ini, sehingga dan peluit pun telah ditiup panjang oleh wasit pemimpin pertandingan Bung Riki Septiugi, menandakan berakhir babak pertama di kesempatan sore hari ini antara Tampako FC dan Gelombang FC, yang dimenangkan untuk sementara waktu oleh Tampako FC 1-0 di babak turun minum ini. Dan sebelum kami kembali ke studio, untuk besok sore jangan lupa, untuk besok sore Bombers dari Pok Makong berhadapan dengan Pangkalan Putra dari Desa Sungai Pangkalan pada hari Ahad tanggal 30 Oktober. Dan kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan di kesempatan pertandingan sore hari ini. Kembali juga terjadi penggantian pemain dari Tampakong FC. Nomor punggung 2 Egi keluar, masuk nomor punggung 15 Aris dari Tampakong FC. Papan skor dipindahkan. Rama, papan skor dipindahkan. Nah, Tampakong FC 1. Ya, lakukan sudah tendangan oleh Tampakong FC ini mengarah ke gawang yang dijaga oleh Pandi, namun masih melebar di sisi kanan gawang jaga oleh Pandi ini, hanya menyebabkan tendangan gawang
Lombang FC sekarang heading saja oleh Wandi, namun masih ada pemain nomor punggung 5 di sana, Rafli. Kembali Lombang FC ini coba membangun serangan dari daerah sendiri, pendek saja kembali kepada Arif. Arif sekarang masih Lombang FC coba mengatur serangan di daerah pertahanan dari Tampako FC ini, namun bola memasuki air. Terjadi perebutan bola dalam air, tak lepas, masih terjadi kemelut di sana. Akhirnya keluar dari kemelut, dan umpan yang coba dilakukan oleh Rafli ini tadi, atau Arif maksud kami, salah pengertian. Kembali serangan coba dilakukan oleh pemain Tampako FC, namun lebih cepat ke penjaga gawang Pandi untuk menyelamatkan gawangnya dari serangan yang coba dilakukan oleh pemain dari Tampako FC. Lakukan sudah tendangan oleh Pandi, kuasai oleh pemain dari Tampako FC. Heading saja pada pemain nomor punggung 15 Divo, masih dalam penguasaan Dado sekarang. Dado, dan bukan merupakan pelanggaran. Wendy sekarang, Wendy masih Wendy, otak-atik di sana Wendy, namun dipersalahkan. Tendangan bebas saya kira untuk Lombang FC ini. Di sisi kiri dari gawang jaga oleh Tino. Sementara ada 5 orang pemain yang berada di depan gawang jaga oleh Tino ini. Ancang-ancang kepada siapa yang akan dituju. Lakukan sudah tendangan, lemah, dapat dipatahkan oleh pemain dari Tampako FC. Kembali Tampako FC menguasai bola sekarang, coba melakukan serangan dengan cepat tengah kepada Wandi sekarang. Coba umpan kepada nomor punggung 17 Dado sekarang, dan buang saja bola oleh pemain belakang dari Lombang FC ini, sehingga bola meninggalkan lapangan. Wandi coba mengambil lempar ke dalam ini, lakukan sudah, maksudnya kepada Dado. Wandi bergosip oleh pemain dari Tampako FC. Dapat digosip oleh Vandian sekarang coba umpan kepada Wendy dan membentur kaki pemain dari Tampako FC, lempar ke dalam. Lakukan sudah pada Eko, pada Vandian lagi, masih Vandian. Jadi perebutan, potong saja bola oleh pemain belakang dari Tampako FC, lempar ke dalam. Aldi, lakukan sudah Aldi. Coba heading pemain dari Tampako FC ini, kembali bola meninggalkan lapangan. Eko, lakukan sudah lemparan pada Windy, masih Eko. Kembali buang saja bola oleh pemain Tampako FC ini. Eko, lakukan sudah lempar kepada Windy, namun kandas di kaki pertahanan dari Tampako FC. Tampako FC coba membangun serangan dan dipersalahkan. Eko ini dipersalahkan, melakukan pelanggaran pada salah seorang tendangan bebas di daerah pertahanan sendiri. Lakukan sudah. Ada pemain nomor punggung 15 di sana, namun terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan. Kembali Eko sekarang. Balik Tampako FC, Wandi. Pendek saja pada Divo, ke tengah dan potong saja.
gelombang FC coba melakukan serangan. Wendy sekarang berlari di sisi kiri, gawang jaga oleh Tino. Jocor saja bola keluar lapangan oleh pemain belakang dari Sampang FC ini. Kembali lempar ke dalam. Tendangan sudut masuk kami. Lakukan sudah. Tino, para Wendy umpan ke tengah. Oh, terjadi keluar depan gawang, namun masih tepat mengarah ke penjaga gawang Tino. Akhirnya selamatlah gawang jaga oleh Tino ini dari kebobolan. Setelah berkali-kali serangan dilakukan oleh pemain Lampung FC ini. Lakukan sudah tendangan oleh Tino. Heading. Masih terjadi rebutan di sana. Buang saja bola oleh pemain belakang dari Gelombang FC ini. Lemparan ke dalam. Wandi akan mengambil lemparan ini. Lakukan sudah lemparan dan dipersalahkan. Mengangkat kaki kami kira. Kembali lempar ke dalam, bertukar kepada Gelombang FC. Dari sisi kiri gawang jaga oleh Fandi ini. Lakukan sudah, terjadi perebutan Arif di sana dan terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam sekarang. Lakukan sudah, coba merebut bola, namun kembali bola meninggalkan lapangan dan tendangan sudut untuk Tampako FC di babak yang pertama ini. Di sisi kiri gawang jaga oleh Pati. Lakukan sudah. Kembali terjadi kemudian depan gawang, namun tidak dapat dimanfaatkan. Apa yang terjadi? Satu orang pemain dari Tampako FC ini tergeletak di depan gawang jaga oleh Pandi ini. Terletak di tengah lapangan. Nomor punggung 9. Kembali Gelombang FC melakukan penggantian pemain di babak yang kedua ini untuk menambah daya gempur tentunya. Fandian sekarang coba melakukan umpan kepada Wendy sekarang. Wendy masih diikuti oleh pemain belakang dari Tampako FC. Buang saja bola keluar lapangan dan tendangan sudut yang kedua di babak yang kedua ini untuk Gelombang FC. Wendy kami kira akan mengambil tendangan sudut ini. Ada 5 orang pemain di sana untuk menjemput umpan dari Wendy ini. Lakukan sudah, tendangan sudut oleh Wendy, mengarah ke gawang jaga oleh, dan apa yang terjadi? Terlebih dahulu dipersalahkan oleh wasit ini. Tendangan gawang, lakukan sudah oleh pemain Tampako FC ini kepada Divo. Pendek saja Divo. Coba membangun serangan pemain dari Tampako FC ini. Umpan ke tengah dan handsball. Kembali Arif. Arif umpan ke tengah. Arif, ada Wandi di sana, namun lebih dekat ke penjaga gawang. Dengan mudah Tino menyelamatkan gawangnya. Tampako
sekarang coba melakukan serangan dari pemain nomor punggung 8 Toton di sana. Umpan ke tengah Toton, namun tidak ada teman. Kembali coba dicuri oleh pemain dari Tampang FC ini. Bola memasuki daerah berair dan terjadi perebutan di sana. Dan dinyatakan offside. Penggantian pemain dari Gelombang FC, nomor punggung 2 keluar, nomor punggung 19 masuk. Kembali serangan coba dilakukan oleh pemain dari Gelombang FC ini, dan dipersalahkan pemain dari Tampakung FC ini. Tendangan bebas untuk Gelombang FC. Dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang jaga oleh Tino. Wendy kepikiran yang mengambil tendangan bebas ini. Ada 4 orang pagar betis di sana. Lakukan sudah tendangan oleh Wendy. Ditepis saja oleh Tino. Mari coba melakukan tendangan langsung ke gawang jaga oleh Tino ini, namun dengan mudah Tino mengamankan gawangnya. Dari beberapa kali serangan yang coba lakukan oleh pemain dari Gelombang FC ini, bukan sudah. Yongki kepada Dado dan coba lakukan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Salah pengertian dari pemain belakang dari Gelombang FC ini. Coba dimanfaatkan oleh pemain dari Tampang FC, namun masih belum merubah kedudukan sekarang. Kembali gagal. Kembali Tampang FC mencoba membangun serangan dari daerah pertahanan Gelombang FC. Coba lakukan umpan pendek, masih terjadi kebelut dan dipersalahkan tendangan bebas. Penggantian pemain dari Tampakung FC, nomor punggung 16 keluar, EN masuk nomor punggung 11 Chandra. Dan dari Gelombang FC, nomor punggung 12 keluar, masuk nomor punggung 9. Maksud kami nomor punggung 19. Nomor punggung 2 masuk, nomor keluar, nomor punggung 19 masuk. Tendangan bebas berikan kepada Tampang FC dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang jaga oleh Pandi ini. Lakukan sudah tendangan, umpan ke tengah, namun terlalu lemah. Tendangan dilakukan oleh pemain dari Tampang FC ini dengan mudah. Pandi dapat menyelamatkan gawangnya. Kembali Tampang FC sekarang dapat dipatahkan oleh pemain dari Gelombang FC. Coba melakukan umpan pada Wendy, namun masih membentur kaki pemain dari Tampang FC. Kembali Tampang FC, coba lakukan serangan, heading saja bola, namun apa yang terjadi?
satu orang pemain dari Tampakung FC, tim medis. Begitu beratnya pertandingan yang terjadi pada sore hari ini sehingga kembali salah seorang pemain dari Tampakung FC dan pertandingan pun dapat dilanjutkan sementara kedua orang pemain yang mengalami cedera ringan digiring ke pinggir lapangan. Play. Dan kedua pemain sudah diperbolehkan masuk kembali lapangan pertandingan. Sementara bola meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam untuk Lombang FC, lakukan sudah. Balik meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam kembali, heading saja oleh pemain dari Tampakung FC ini. Masih Tampakung FC menguasai bola sekarang. Lakukan tendangan langsung dan belum tepat mengarah ke gawang yang dijaga oleh Pandi, hanya menghasilkan out gawang. Lakukan sudah tendangan. Pandi diperkosa oleh pemain dari Tampakung FC. Pandian sekarang halang oleh 3 orang, tak lepas dia. Kembali Pandian coba menyebut bola, namun masih dalam penguasaan pemain dari Tampakung FC. Wandi sekarang, Wandi masih permainkan bola di daerah pertahanan, lakukan tembakan langsung. Koko coba syuting langsung ke gawang jaga oleh Pandi ini, namun masih terlalu tinggi syuting yang dilakukan oleh Koko ini. Pandian sekarang pendek saja. Herman lakukan umpan langsung, namun kandas di kaki pertahanan dari pemain Tampakung FC. Pandi diperkosa oleh dan dipersalahkan. Coba menghalangi pergerakan dari pemain dan kartu kuning berikan wasit pada pemain Tampakung nomor punggung 12 kami kira, nomor 3. Lakukan sudah tendangan bebas, heading saja. Kembali diperkuasai oleh Wandi. Coba lakukan serangan dari sisi kiri. Dan bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam. Arif sekarang. Coba umpan. Pandian sekarang mencari teman dia. Ada Wendy di sana dan kembali dipersalahkan pemain dari Tampakung FC ini. Tendangan bebas sekarang hadapi oleh Pandian. Tendangan bebas ini ada Wendy di sana, ada Tia. Lakukan coba, lakukan tendangan langsung, masih kurang cermat. Tendangan itu dilakukan oleh pemain nomor 8 Eko ini, masih melebar di sisi kanan yang gawang jaga oleh Tino, hanya menghasilkan out gawang. Lakukan sudah heading namun gagal. Kembali dipersalahkan. Coba mendorong pemain dari Lombang FC. Anto kami kira akan mengambil tendangan ini. Lakukan sudah.
tengah, heading, namun jadi pergelutan, 3 orang terkapar di sana. Kembali tim medis diminta untuk masuk ke lapangan. Tim medis dan kembali sudah dapat berdiri. Permainan dilanjutkan. Lakukan serah tendangan oleh Tampakung FC dan kembali coba mendorong pemain dari Gelombang FC, pemain Tampakung ini. Kembali tendangan bebas diberikan oleh wasit kepada pemain Gelombang FC di daerah pertahanan Tampakung FC ini. Lakukan sudah tendangan langsung, heading saja oleh pemain belakang dari Tampakung FC ini. Masih Tampakung FC menguasai bola. Jadi perebutan di sana. Tampakung FC sekarang coba membangun serangan, umpan ke sisi kiri, gawang jaga oleh Pandi ini. Masih dapat dikejar dan kembali dipersalahkan pemain dari Gelombang FC. Coba men-tackle dari pemain Tampakung FC ini. Tendangan bebas diberikan untuk Tampakung FC. Kartu kuning. Pemain nomor punggung 19 kami kira, Salim sebagai pemain pengganti mendapat hadiah kartu kuning dari wasit, sehingga berhadiah tendangan bebas untuk Tampakung FC. Lakukan sudah dengan mudah. Pandi menangkap bola, tendangan langsung, balik heading. Salah pengertian, maksudnya umpan ke sisi kiri dari gawang jauh oleh Pandi ini, namun bola terlebih dahulu meninggal lapangan dan dipersalahkan. Lemparan yang coba dilakukan oleh pemain dari Gelombang FC ini mengangkat kaki. Kembali tendangan ke dalam beralih untuk Tampakung FC. Lakukan sudah di tengah maksudnya, dan masih dikuasai oleh pemain dari Tampakung FC. Umpan ke tengah, buang saja oleh pemain dari Gelombang FC ini. Masih Gelombang FC menguasai bola. Arif sekarang berhadapan dengan pemain dari Tampakung FC. Coba masuki sisi kiri pertahanan dari Tampakung. Gelombang FC, ada Wandi di sana. Wandi tidak terkawal. Wendy coba merebut umpan dari tendangan sayap kiri dari Gelombang FC ini tanpa pengawalan yang ketat, dan hasil gol untuk Gelombang FC dapat berubah kedudukan sekarang 1-1. Berikan peringatan oleh wasit pada penjaga gawang untuk mengganti
batu tentunya. Setelah kedudukan 1-1 untuk Tampang FC dan 1 untuk Lombang FC dari Sungai Jaga ini. Setelah berkali-kali cobaan serangan yang dilakukan oleh Lombang FC ke gawang yang dijaga oleh Tino, dan kembali ke lapangan pertandingan. Lakukan sudah tendangan mengarah ke gawang yang dijaga oleh Pandi ini, namun biarkan saja. Lakukan sudah tendangan. Kembali terjadi perebutan. Coba umpan Pandian tadi, namun kandas di kaki pemain dari Tampang FC dan kembali dipersalahkan. Tendangan bebas untuk Tampang FC di menit-menit krusial di babak yang kedua ini. Kita saksikan bersama para penonton sekalian, apakah kembali akan terjadi adu penalti di pertandingan yang berlangsung pada sore hari ini. Lakukan sudah tendangan oleh Tampang FC mengarah ke gawang jaga oleh Pandi, namun masih melebar sudut kanan atas. Gawang jaga oleh Pandi ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Lakukan sudah tendangan kembali dikuasai oleh pemain dari Lombang FC. Pandian sekarang coba lakukan serangan di sana Pandian, dan tangan salto coba dilakukan oleh pemain dari Tampang FC ini, dan handsball. Sementara riuh rendah suara penonton semakin terdengar hiruk pikuk di lapangan sepak bola Gamora Karimunting setelah terjadi kedudukan 1-1 untuk kedua kesebelasan ini. Lakukan sudah tendangan masuki daerah larang dan lakukan tendangan langsung. Kali lagi masih apa yang terjadi? Terjadi kemudian depan gawang saudara-saudara. Salah pengertian yang terjadi antara pemain belakang dengan penjaga gawang dari Lombang FC ini. Hampir-hampir saja tercipta gol. Untung masih ada pemain yang berada di tengah gawang untuk menyelamatkan gawang Pandi ini, dan berakhir dengan tendangan sudut untuk Tampang FC. Lakukan sudah heading. Masih terjadi perebutan di sana. Heading saja oleh pemain belakang, namun bola kembali meninggalkan lapangan. Lakukan sudah lempar ke dalam. Kembali buang saja bola keluar lapangan. Tampang FC sekarang coba membangun serangan, namun ada Vandian di sana. Lombang FC coba melakukan serangan. Kembali ada Wendy di sana. Masih ada pemain Tia. Coba melakukan serangan dari sisi kanan gawang jaga oleh Tino ini, namun kandas di kaki pertahanan pemain dari Tampang FC ini. Kembali Tampang FC coba melakukan serangan. Umpan langsung ke tengah di sana. Ada masih, dan buang saja bola. Masih Tampang FC sekarang ke tengah dia, dan berkali-kali Pandi ini jatuh bangun untuk menyelamatkan gawangnya. Kembali terjadi perebutan sana. Buang saja bola keluar lapangan. Apa yang terjadi? Kembali cedera.
terjadi masalah sepatu para penonton. Balik Tembakau FC masuk ke daerah terlarang sekarang. Masih Tembakau. Bola meninggal lapangan. Jangan sudut untuk Tembakau FC. Menit-menit akhir babak kedua ini. Lakukan sudah dengan mudah dan dengan hasilnya ditangkap bola oleh kiper dari Lombang FC ini. Berakhirlah babak kedua di pertandingan sore hari ini dengan skor 1-1.